ini bukannya tempatnya. Kayaknya ini nih rumahnya Pak Acong nih. Shalom adik-adik. Hari ini Kapten Kiki mau bertualang lagi. Nah, hari ini Kapten Kiki mau ke tempat rumahnya Pak Acong yang katanya diberkati oleh Tuhan Yesus karena imannya. Adik-adik pada mau ikut kan? Jangan sampai kelewatan ya. Ikuti terus. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Nah teman-teman, saat ini kita mau berdoa. Doa Bapa kami dulu. Mari lipat tangan, tutup mata. Kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan ya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, tahukah kamu bahwa iman itu penting loh agar kita bisa mendapat mukjizat dari Tuhan? Kata kuncinya iman percaya ya. Nah, sekarang kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dengan iman yang percaya, kita harus menyembah.
agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan Yesus. Kita mengangkat pujian Yesus aku percaya. Kita sambil tepuk tangan ya. Yuk, katakan Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya, kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya.
Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi. Terpujilah Tuhan. Yuk kita sama-sama mengangkat pujian buah roh. Kita nyanyi sama-sama ya dengan penuh sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kakak punya informasi menarik nih. King Kids lagi membuka kesempatan untuk kita-kita semua yang mau tampil. Kita bisa memberikan performance terbaik buat memuliakan nama Tuhan. Apa aja sih performance-nya? Tenang adik-adik, performance-nya ada banyak. Ada boleh membaca Alkitab, menari, memuji menyembah Tuhan, berdoa, pokoknya apa aja deh adik-adik. Asalkan sungguh-sungguh ya. Dan kita semua yang mau dan rindu pasti bisa. Dan nantinya hasil performance akan diseleksi dan yang terbaik akan ditampilkan di ibadah King Kids minggu berikutnya. Siapa yang mau? Pasti semuanya mau dong ya. Nah, bagi adik-adik yang mau mengikuti performance ini, bisa langsung menghubungi nomor Kalusi yang ada di bawah ini ya. Teman kita mau menyembah Tuhan. Kita dengerin dan ikuti bersama-sama ya. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Nah, teman kita yang satu ini berani loh untuk memberikan kesaksian buat Tuhan. Mari kita dengerin dan ikuti bersama-sama ya adik-adik.
Ayo, kalian masih ingat gak teman-teman apa kata kuncinya hari ini? Iman ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau membaca Mazmur 91. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 dengan keras dan iman yang percaya bahwa Mazmur 91 akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari baca bersama-sama ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat keteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantok kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Oke, mantap sekali teman-teman, masuk fokus ibadah dan Tuhan pasti senang. Sekarang teman-teman kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita harus berdoa dengan iman bahwa bangsa Indonesia pasti Tuhan selamatkan dan Tuhan pulihkan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan dalam seminggu ini Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus dapat mengikuti ibadah online minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, pulihkanlah Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, dan jauhkanlah dari virus-virus saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil dan serta jajarannya Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus, dan berkati Tuhan buat kesehatan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat para tim medis Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala virus saat ini Tuhan Yesus, dan berkati Tuhan juga buat kesehatan mereka Bapak. Tuhan, kami berdoa buat para pasien yang terpapar COVID Tuhan Yesus. Engkau berikanlah mereka kesembuhan Tuhan Yesus, dan para pasien yang sedang sakit Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan, Engkau beri kesehatan Tuhan, apa yang mereka minum obatnya Tuhan Yesus menjadi kesembuhan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Sepertinya aku familiar sama rumah besar di dekat tempat kumuh ini. Sepertinya orang ini yang dapat mukjizat kalau nggak salah ya. Oke deh, kita dengar dulu ya cerita tentang orang di dalam rumah ini ya. Duduk dengar-dengaran ya, oke? Shalom semuanya adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, bahkan kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh menyembah dan memuji Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Dan saatnya Tuhan Yesus kami mau belajar akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Terlebih adik-adik kami Tuhan, berikan mereka roh-Mu untuk mereka lebih mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau lawat setiap mereka dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.
Adik-adik, kita belajar firman Tuhan hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta, adik-adik. Adik-adik, kita buka Alkitab kita di Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sekali lagi adik-adik, mari kita buka Alkitab kita Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Di sana adik-adik menceritakan bagaimana seorang yang buta namanya Bartimeus memanggil nama Tuhan Yesus supaya dia disembuhkan, adik-adik. Nah, adik-adik, kita belajar hari ini dengan tema firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Suatu hari Yesus dan murid-muridnya berada di kota Yerikho, adik-adik. Mereka ada di kota Yerikho. Dan di pinggir jalan mereka ketemu seorang buta yang mengemis. Nah, pasti adik-adik tahu bagaimana sih orang buta. Orang buta itu yang tidak melihat sama sekali, adik-adik. Nah, orang buta ini adik-adik dia duduk di pinggir jalan. Dia seorang pengemis karena dia tidak melihat, dia buta, adik-adik. Nah, namanya tadi siapa, adik-adik? Sesuai dengan tema firman Tuhan, yaitu Bartimeus, adik-adik. Nah, namanya Bartimeus, seorang yang buta. Nah, ketika Bartimeus adik-adik mendengar nama Yesus, bahwa banyak orang yang menyebut nama Yesus yang ada di kota Yerikho, lalu dia juga ikutan, adik-adik. Dia nggak mau kalah walaupun dia buta dan tidak melihat Yesus sekalipun, adik-adik. Tetapi karena dia mendengarkan nama Yesus, adik-adik, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak, orang yang ada di kota Yerikho kaget. Dia diusir, adik-adik, karena dia memanggil nama Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, adik-adik, orang banyak yang ada di kota Yerikho itu menyuruh orang buta itu supaya diam karena dia berisik, adik-adik. Ya, dia berisik. Tetapi apa yang dilakukan seorang yang buta ini, adik-adik? Dia tidak peduli, dia tidak berhenti untuk memanggil nama Yesus, adik-adik. Itu karena dia punya iman di dalam Tuhan Yesus, adik-adik. Sekalipun dia tidak melihat, sekalipun dia seorang yang buta, dan dia tetap semangat untuk memanggil nama Yesus. Tujuannya supaya dia dapat bisa melihat, adik-adik. Tapi Bartimeus terus keras untuk memanggil nama Yesus, adik-adik. Dia terus berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Dan setelah Tuhan Yesus mendengarkan suara yang berteriak itu, adik-adik, yaitu Bartimeus yang seorang yang buta, adik-adik, lalu dia menyuruh murid-muridnya supaya Bartimeus dibawa kepada Yesus. Dan murid-murid Yesus menghampiri Bartimeus. Apa kata murid Tuhan Yesus kepada Bartimeus, adik-adik? "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Mereka berkata kepada Bartimeus, "Kuatkanlah hatimu." Ya, kuatkanlah hatimu, Bartimeus. Dia memanggil namamu, yaitu Yesus yang memanggil nama Bartimeus. Dan saat itu pun juga, adik-adik, Bartimeus berdiri, lalu dia datang kepada Yesus. Dia menghampiri Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Apa yang saya lakukan kepadamu?" Dan Bartimeus berkata, "Tuhan Yesus, anak Daud, sembuhkanlah aku supaya dapat melihat." Dan seketika itu, adik-adik, Tuhan Yesus bilang kepada Bartimeus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu pun juga, adik-adik, Bartimeus melihat, adik-adik. Dia berdiri bersukacita dan dia menyaksikan bahwa Tuhan yang menyembuhkan dia, adik-adik. Itu semua karena iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Bartimeus tidak
menyerah dalam keadaan apapun adik-adik. Sekalipun orang banyak yang ada di kota Yerikho melarang dia supaya berhenti berteriak adik memanggil nama Yesus, tetapi dia tidak berhenti berteriak kepada Yesus adik-adik. Dia semakin keras memanggil nama Yesus, dan pada akhirnya Tuhan Yesus mendengarkan suaranya Bartimeus, dan pada akhirnya dia disembuhkan adik-adik. Luar biasa adik-adik ya. Kita yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin adik-adik. Amin. Akhirnya Bartimeus mengikut Tuhan Yesus adik-adik. Dan tidak sampai di situ saja, hanya setelah dia mengalami mujizat kesembuhan, dia telah sembuh dari buta adik-adik. Dia terus sungguh-sungguh lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, demikian kita juga adik-adik. Kalau hari-hari ini kita mengalami masalah, problema, sakit penyakit, kita yakin dan percaya Yesus sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Bahkan hari ini lewat firman Tuhan, adik-adik mengalami lawatan Tuhan. Kita percaya itu. Yang penting kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Jangan takut. Jangan menyerah. Jangan putus asa di dalam Tuhan. Ya, buang kekecewaan di dalam Tuhan. Tapi ingat akan nama Yesus yang penuh kasih, yang penuh damai, yang sanggup memulihkan setiap kita. Amin adik-adik, kita percaya itu. Terus berjuang, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Punya iman yang kuat di dalam Yesus. Kita punya Yesus yang sejati, yang terus menolong kita. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi kekuatan kita di dalam Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita tetap yakin dan percaya kita punya iman di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin adik-adik, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar di sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya Roh Tuhan yang selalu memberikan kami pengertian untuk lebih lagi melakukan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik kami dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini. Dalam keadaan apapun hidup mereka, kami yakin dan percaya Allah sanggup memulihkan setiap mereka. Pulihkan setiap keadaan keluarga besar mereka Tuhan. Semua mereka aman dalam lindungan Tuhan. Perlindungan darah anak domba Allah yang terus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bener, rumah yang besar ini adalah rumahnya Pak Acong yang mendapat mukjizat dari Tuhan Yesus karena kekuatan imannya. Nah adik-adik, kita semua juga bisa loh dapat mukjizat dari Tuhan Yesus, asalkan kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan yakin bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan mukjizat untuk kita. Oke adik-adik semua, Kapten Kiki sampai di sini dulu. Jangan lupa kita ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Dadah adik-adik. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.